Jadi ayat perlindungan ini, jamaah sekalian, saya harap ayat ini yang terkumpul sangat bermanfaat untuk ketenangan, untuk sakit hati, untuk iri, untuk hasud, sifat sombong, untuk berlindungan dari kesurupan, dari gangguan jin, syaitan, kemudian dari sihir. Kalau ada orang yang sakit hati mau bikin sesuatu supaya kita tidak lancar usaha, tidak lancar hidup kita, apa saja masalahnya, insyaallah dengan berkat dan kekuatan ayat ini sangat luar biasa manfaatnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat Al-Quran Allah turunkan menjadi barakah bagi kita semua. Jadi ayat Al-Quran untuk bukan hanya dibaca dan bukan hanya juga untuk mengambil barakahnya. Istilah barakah, ada orang membawa Al-Quran tapi tidak pernah baca. Selalu Al-Quran ada di dalam tas, alasannya mendapatkan barakah supaya tidak kecelakaan. Saya meyakini Al-Quran barakah, saya taruh di dalam mobil saya supaya tidak dicuri. Barangkali nanti dicuri orang yang suka Al-Quran, jadi bawa mobilnya sama Qurannya. Mobil dipakai, Qurannya dibaca. Jadi jamaah sekalian, Al-Quran bukan untuk itu. Memang kita pasti mendapatkan barakah, tapi yang jelas barakahnya untuk kita baca. Ini langkah pertama, Iqra, bacalah. Soal amalkan, menamalkan isi Al-Quran, sudah saya menjelaskan berkali-kali, tidak semua yang sanggup menamalkan isi kandungan Al-Quran. Tapi la yukallifullahu nafsan. Begitu ada perintah, fattaqullaha mastata'tum. Begitu ada perintah, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Tapi begitu ada larangan, jangan berkata sesuai kemampuannya. Wajib sami'na wa ata'na. Jadi harus dibedakan, ada perintah, ada larangan. Kalau ada perintah sesuai kemampuan. Tapi kalau ada larangan, jangan berkata sesuai kemampuan. Seolah-olah kita boleh-boleh dosa selama masih belum mampu tinggalin dosa. Dan seolah-olah boleh tidak salat malam selama belum mampu tidak salat malam. Itu pemahaman yang keliru. Perintah sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dosa maksiat tidak ada kemampuan di sini. Wajib kita tinggalkan. Seandainya kita kalah lawan hawa nafsu atau terjumus dalam dosa maksiat, Allah memberikan kesempatan untuk kita bertaubat. Dan karunia Allah bagi kita jemaah sekalian, saat kita mau berdosa maksiat karena dilalaikan oleh syaitan, Allah perintahkan malaikat, jangan tulis dulu dosanya, kasih dia waktu. Ada sebagian ulama berkata diberikan waktu 24 jam. Kalau belum taubat baru tertulis dosa. Kalau habis dosa kita nyesal, kemudian kita ingat Allah dan malu, segera bertaubat, Allah akan ampuni. Jadi dosa yang belum ditulis oleh malaikat, segera kita taubat, diampuni Allah, malah menjadi pahala bukan dosa. Coba lihat bagaimana rahmat Allah. Tapi begitu anda berbuat kebaikan, Allah perintahkan malaikat segera tuliskan kebaikan 10 kali lipat. Subhanallah.
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul, Allah paling cinta hamba-hamba yang selalu bertaubat. Dan taubat itu bukan harus dari dosa maksiat. Dari kekurangan kita pun perlu taubat. Yang biasa salat malam sudah malas salat malam, ya taubat. Obatnya taubat. Yang biasa rajin baca Al-Quran, tiba-tiba malas-malas baca Al-Quran, taubat. Jadi taubat itu bisa jadi untuk amalan salih yang kita tinggalkan, bukan hanya dosa maksiat. Malah kata ulama, menunda taubat perlu taubat. Faham maksudnya? Jadi ada dosa yang harus ditaubati, tapi kita tunda taubatnya. Nanti besok belum siap, insyaallah kapan-kapan. Ini nunda taubat perlu taubat sendiri. Berarti menunda taubat sendiri itu salah. Oleh karena itu jamaah sekalian, lewat majlis ta'lim kita ini, saya mengajak anda supaya betul-betul bisa mendapatkan berkahnya Al-Quran menjadi nyata dalam kehidupan kita, supaya kita bisa tenang dalam kehidupan kita, bisa bahagia dalam rumah tangga kita, bisa juga selamat dunia dan akhirat karena berkahnya Al-Quran. Sebelum saya tunjukkan keajaiban ayat-ayat Al-Quran yang membuat perlindungan, saya bawakan doa yang pernah saya sampaikan. Anda punya kesempatan untuk menulis. Ada satu doa dibaca satu kali dalam satu hari, pagi boleh habis subuh, kemudian satu kali habis maghrib. Boleh juga sebelum maghrib, tidak jadi masalah. Tapi barang siapa yang membaca doa ini di pagi-pagi hari, dia telah melunaskan syukur harinya. Bapak Ibu, setiap hari kita dapat nikmat, segala macam nikmat, belum mampu kita syukuri, betul? Ada satu doa, insya-Allah dengan doa ini kita sanggup dan lunaskan bayar syukur kita setiap hari. Karena nikmat segitu banyak. Ada yang kita masih ingat, ada yang kita tidak bisa ingat. Ada yang kita bisa sebutkan, ada yang tidak bisa kita sebutkan. Lewat doa ini akan menguasai semua nikmat, kita membayar syukur nikmat. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini di pagi hari, dia telah melunaskan syukur harinya. Barang siapa yang membaca doa ini di malam hari, dia telah membayar dan melunaskan syukur malam harinya. Berarti pagi hari atau malam hari kita bisa membayar doa atau membayar syukur kita kepada Allah SWT, supaya insya Allah lama-lama menjadi hamba yang bersyukur. Doa ini kira-kira jelas? Jelas? Bahasa Arab sama bahasa Indonesianya? Yang tidak bisa lihat, beli kacamata. Dan saya jual kacamata, kalau ada yang mau beli boleh. Allahumma, coba perhatiin yang warna merah itu, saya sengaja jadikan warna merah karena di pagi hari beda sama bacaannya di sore hari. Saya bacain Allahumma, ikutin saya. Ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Subhanallah Bapak Ibu, doa ini memang luar biasa dahsyat. Ustaz Farouk, artinya? Ya Allah, pagi ini tidak ada nikmat yang ada padaku.
atau pada seorang pun dari makhlukku, kecuali darimu semata. Tidak ada sekutu bagimu, maka bagimulah segala puji dan syukur. Kemudian kalau dibaca di sore hari diganti ma asbaha bi, dijadikan Allahumma ma amsa bi. Sudah jelas? Belum selesai tulisannya? Sudah muazan belum? Soalnya kelamaan. Untuk baca doa ini boleh habis salat subuh dan boleh habis salat asar atau habis salat maghrib. Mana saja boleh kalau sudah masuk waktu sore hari. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Terus yang kedua, ya tulis bahasa Latinnya saja. Tuliskan bahasa Latinnya saja. Ya, saya akan bacakan sekali, tuliskan bahasa Latinnya. Allahumma, tulis ya bahasa Latinnya ya. Nanti biar bisa anda baca. Daripada tulis bahasa Arab nanti salah baca. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Terus kalau sore hari diganti Allahumma ma asbaha bi, jadi Allahumma ma amsa bi. Kemudian doa ini sangat sederhana, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Doa yang kedua, dari sisi doa sangat singkat, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Boleh dihafal ini, boleh dibaca sekali habis subuh dan sekali habis asar atau habis maghrib. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Kalau bapak ibu membaca doa ini di rumah bersama anak-anak dan keluarga di rumah, boleh seorang yang memimpin kita membaca Allahumma inna, bukan inni, ya, karena di sini ramai orang, jadi dirubahkan menjadi banyak. Allahumma inna nas'aluka, sisanya sama saja. Allahumma inna nas'aluka. Ada orang bapak ibu yang suka baca sekalian dia membayangkan atau mengingat nawaitu untuk orang tuanya, untuk anaknya, saudaranya, keluarganya, boleh. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang datang meminta doa. Ya Rasulullah, berikan kepadaku doa, tapi doa yang melengkapi seluruh. Jadi dia ingin bahagia, dapat
pemaafan, dapat ampunan, dapat keselamatan dunia akhirat. Rasul menjawab, salillahal afiyah, memohon kepada Allah afiat. Bentuknya salillahal afiyah, ini doanya. Dalam doa ini anda mendapatkan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Seterusnya, ini doa boleh sebenarnya habis makan boleh, habis angkat kepala dari ruku'. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ini boleh dibaca sesudah berdiri dari ruku', sudah i'tidal, sami'allahu liman hamdi rabbana walakal hamd. Boleh juga dibaca misal habis makan, habis minum. Karena habis makan minum kan kita bilang alhamdulillah kan. Habis bersin kita bilang alhamdulillah. Jadi boleh anda melanjuti alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada riwayat lain ditambah dengan ini mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini doa sangat luar biasa manfaatnya, sangat diagungkan oleh malaikat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan kepada seorang sahabat yang telah membaca doa ini, saya melihat ribuan malaikat yang meribut menuliskan doa, saking agungnya doa ini. Alhamdulillahi hamdan kathiran. Jadi anda begitu selesai ruku', sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, boleh ditambah mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Seterusnya, mana baknya ini? Salah ketik ya? Belum tulis doa tadi ya? Astaghfirullah. Taubat, taubat, taubat. Ini baru HP-nya bermanfaat daripada foto sama saya. Foto aja doanya. Cek foto, jelaskan foto ini dari mana-mana bisa difoto. Nanti juga minta bantuan Sunda Kelapa dikopikan flash disknya. Bawa flash disknya atau bawa ini bisa dikopi, dipindahin, silahkan, boleh. Tinggal bayar 5 rial dah apa-apa, cukup. Alhamdulillahi hamdan, sama-sama. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bacain artinya, Ustaz Farouk. Segala puji hanya bagi Allah, puji-pujian yang banyak, baik penuh barokah di dalamnya, sebagaimana Allah menyukai dan meridhoi. Seterusnya, ini sekarang masuk kepada ayat. Saya tidak akan membacakan ayat, tapi anda boleh tuliskan angka-angka, nomor surah sama nomor ayatnya, atau hanya saya bacakan secara keseluruhan. Nanti insyaAllah tim saya akan membagikan. Saya sudah akan janji membagikan. Sudah ada di pintu-pintu. Jadi tak perlu tulis, insyaAllah semua akan dapat kopiannya. Kalau yang belum dapat, karena kami tadi kalau tidak salah memfotokopi kurang lebih hampir 1000. Mudah-mudahan cukup. Seandainya kalau ada yang belum dapat, boleh anda insyaAllah datang
kepada acara kami hari Jumat subuh. Saya mengajak anda semua subuh akbar, ramai-ramai kita salat subuh di masjid di sini, dan insya-Allah di Masjid Sunda Kelapa ini, dan insya-Allah sarapan gratis. Tapi sarapannya bukan Sunda Kelapa, sarapannya infak Bapak Ibu. Jadi yang tidak bisa datang Jumat subuh, infaknya duluan disimpan aja. Ini buat infak, tapi itu infak sarapan, ya, supaya disalurkan kepada sarapannya saja, khusus buat sarapan. Ramai-ramai untuk anak miskin, yatim, kemudian jamaah yang meramaikan masjid salat subuh hari Jumat besok ini. Sebelum saya berangkat ke Makassar, jadi kita ramai-ramai salat subuh di sini, ya, insya-Allah supaya kita bisa mendapatkan berkahnya salat subuh. Insya-Allah saya khususkan subuh Jumat bukan ceramah, tapi saya bawakan 100 kisah. 100 kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada sahabat. Jadi setiap Jumat kita bertemu, saya akan bawakan satu kisah. Selama berapa hari? 100 hari. Biar anda mendapatkan pelajaran. Ini kisah-kisah saya kumpulkan dari banyak pilihan dalam sejarah. Ini saya kerjain hampir 9 bulan. Karena saya tidak memilih kisah apa saja, tapi saya memilih kisah-kisah yang banyak pelajaran, cerita-cerita yang Rasul sampaikan kepada sahabat. Sekarang saya menyampaikan kepada anda sekalian 100 kisah dari Rasulullah SAW kepada sahabat. Banyak kisah-kisah yang manfaat, ada banyak pelajarannya, ada juga banyak hikmah-hikmahnya supaya kita bisa mendapatkan bagaimana cara Rasulullah menceritakan kisah-kisah dan membawakan cerita kepada sahabat. InsyaAllah siap. Subuh Jumat. Jumat kan bukan hari libur. Jadi anda datang subuh, insyaAllah ada kultum, tidak lebih, kurang lebih 10 menit. Habis itu sarapan. Habis itu terserah pulang. Tapi yang tidak dapat sarapan jangan protes sama saya. Atau lebih baik bawa sarapannya sendirilah, supaya saya rasakan makanan sarapan ibu-ibu semua dari mana-mana datang bawa. Jadi ayat perlindungan ini, jamaah sekalian, saya harap ayat ini yang terkumpul sangat bermanfaat untuk ketenangan, untuk sakit hati, untuk iri, untuk hasud, sifat sombong, untuk berlindungan dari kesurupan, dari gangguan jin, syaitan, kemudian dari sihir. Kalau ada orang yang sakit hati mau bikin sesuatu supaya kita tidak lancar usaha, tidak lancar hidup kita, apa saja masalahnya, insya-Allah dengan berkat dan kekuatan ayat ini sangat luar biasa manfaatnya. Termasuk untuk penyakit-penyakit kita. Kalau ada yang sakit, biarpun penyakitnya itu sampai kanker, insya-Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan pertama saya bagi. Ini bukan pertama. Sejak saya di Madinah. Sebenarnya Bapak Ibu, saya waktu dari Madinah, alhamdulillah dari usia saya 15, saya biasa meruqyah orang. Tahu ruqyah? Tapi sejak saya datang ke Indonesia, saya stop. Kenapa saya stop di Indonesia? Karena berlebih-lebihan. Nawaitu kita membacakan untuk orang, dan izin Allah dia sembuh, tersebar cerita, oh Syekh Ali dari Madinah hebat. Itu gara-gara itu saya tidak mau. Tapi saya, supaya anda sekalian mendapatkan manfaat, saya membagikan semua, biar anda sendiri mengobati diri sendiri. Tidak usah tunggu siapa-siapa.
Dan tak usah bayar ke saya atau bayar ke siapapun, anda bayar lillahi ta'ala sedekah saat anda baca doa ini atau baca ayat-ayat ini. Mulai dari suratul Fatihah. Dan saya berikan rahasia suratul Fatihah, termasuk anak kita. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang punya anak, istilah bahasa kita nakal, susah, tak bisa salat, tak bisa rubah, tak bisa menjadi baik. Saat dia tidur, boleh bapaknya atau ibunya membaca Al-Fatihah dekat telinganya berkali-kali. Berkali-kali dibacakan Al-Fatihah. Kalau bisa saat dia masih belum tidur, kita ajak sama-sama membaca Al-Fatihah tanpa batas. Berkali-kali sampai anda merasa sudah nantuk atau sudah capek, sudah stop. Tidak ada batasnya. Itu subhanallah sangat luar biasa manfaat. Dan saya menajarkan keluarga termasuk anak saya, apapun sakitnya, dibacakan Al-Fatihah tanpa batas, sembuh. Tak perlu insyaAllah ke dokter. Jadi jamaah sekalian, Al-Fatihah memang sangat luar biasa. Tapi mohon maaf, banyak yang suka memang baca Al-Fatihah, tapi belum memiliki keyakinan dan kekuatan dan barakahnya Al-Fatihah. Cukup dari nama Al-Fatihah untuk segala pembukaan, membuka semua masalah, membuka semua masalah. Selainkan suratul Fatihah, dari awal suratul Baqarah, kemudian ayat Al-Kursi, 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah juga, dan ayat-ayat nanti insyaAllah semua akan dapat kopiannya. Tapi ada yang perlu saya jelasin. Bisa teruskan? Ini 5 ayat suratul Baqarah. Terus suratul Baqarah masih ayat 20. Termasuk ini ayat khusus untuk hasud. Tapi tidak bisa, istilahnya tidak bisa hanya mengambil satu-satu, diusahakan dibawa ayatnya semua. Dan tidak harus setiap hari. Kalau anda melihat, terlalu banyak ayatnya, nanti membuat malas, tidak usah setiap hari. Dia bisa seminggu sekali, setiap 3 hari sekali. Artinya diusahakan rajin, jangan sampai tertinggal lama tidak baca. Sudah jelas? Terus ini juga ini untuk menolak hasudnya orang. Kalau kita punya usaha, ada orang yang suka iri atau suka hasud kita, insyaAllah ayat 20 sama ayat 69 akan melindungi kita dari hasudnya orang. Terus ini juga termasuk untuk hasud. Jadi 3 ayat, 20, 69 sama 109. Ini semua ayat khusus untuk menolak hasudnya orang terhadap kita. Hasudnya terhadap hidup kita, bahagia kita di rumah tangga, usaha kita, apapun yang terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus ini ayat Al-Kursi sama ayat selanjutnya. Terus lagi. Teruskan. Ini semua ayat-ayat masih di suratul Baqarah. Tapi saya yang penting saya mau akan jelaskan cara-cara untuk memakai, bagaimana cara berobat, mengobati diri sendiri atau mengobati orang lain. Artinya orang lain ya, anak kita, suami kita, istri kita.